Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dusyana Amrisa, NPM 18351027, kelas 5E, mata kuliah pemrograman visual Universitas Islam Riau. Di sini saya membuat suatu aplikasi sederhana Lambda Expression. Yang saya contohkan itu adalah untuk tiketing dari Lembang. Nah, ini bisa berdasarkan umur, harga, dan grup. Kita coba running terlebih dahulu. Nah, data yang akan ditampilkan seperti ini. Jadi di sini akan menampilkan umurnya berapa, di sini akan menampilkan harganya, dan di sini akan berdasarkan grupnya. Yang misalnya harus bayar 7,5 orangnya ini, yang bayar 5 ini, dan 12,5 yang ini. Oke, dalam pembuatannya kita langsung saja ke codingannya. Di sini kita membuat kumpulan people di dalam collection list person. Nah, person di sini adalah suatu kelas di mana terdiri atas first name, last name itu sebagai string, kemudian each-nya itu sebagai integer. Nah, kemudian terlihat di sini terdapat beberapa data dengan ada first name, last name, dan age-nya. Nah, kemudian kita akan membuat nih suatu lambda expression untuk mengkonvert umur menjadi biaya yang dikeluarkan. Jika umurnya itu kecil sama dengan 5, maka biayanya 5. Jika umurnya kecil sama dengan 17, maka biayanya 7,5. Dan jika umurnya kecil sama dengan 59, maka biayanya 12,5. Selain itu, biayanya adalah 5. Nah, seperti kita contohkan saja melalui aplikasi kita. Jadi, misalnya kita ingin masuk Lembang nih. Nah, kita tentu akan melihat nih umur anak yang 5 tahun dengan umur yang anak 17 tahun dan orang yang umurnya 14 tahun, 45 tahun maksud saya, maaf, akan berbeda-beda dalam membayar tiketnya. Nah, di sini kita buat variabel usia, di mana terdapat function umur. Jika ini bisa juga seperti seleksi, jika umurnya itu 5, maka akan direturn, akan ditampilkan 5, kecil sama dengan 5 ya. Jika umurnya kecil sama dengan 17, maka akan ditampilkan 7,5. Jika umurnya kecil sama dengan 59, maka akan ditampilkan 12,5. Jika umurnya selain 3 di atas ini, maka yang akan ditampilkan adalah 5. Nah, kemudian kita akan membuat variabel yang ditampilkan berdasarkan umur. Jadi, kita sudah ada data age-nya di sini. Nah, dari umur ini, jika umurnya itu, umur age-nya itu besar dari 0. Nah, jadi umur-umur di data dummy ini kan semuanya besar dari 0 ya. Jadi, akan ditampilkan umurnya. Nah, kemudian untuk menampilkan ke dalam list by age-nya, umur-umurnya akan ditampilkan. Nah, kita akan melakukan perulangan. Akan diulang, yaitu ada first name, last name, dan kemudian age-nya, objeknya ya. Kemudian untuk yang ketiga, kita akan membuat suatu variabel untuk ditampilkan berdasarkan biaya. Nah, biaya berapa sih yang harus dikeluarkan? Seperti yang hasil running sebelumnya, seperti kita lihat tadi. Nah, kita buat suatu variabel biaya, di mana variabel biaya ini akan ada suatu nama, yaitu first name dan last name. Jadi akan ada first name-nya, kemudian nah di sini ada bayar ini adalah usianya dari orang tersebut, nanti akan dijadikan biayanya berapa yang akan dia bayarkan. Kemudian untuk menampilkan ke dalam
list by price-nya, kita akan melakukan perulangan lagi di mana ada nama dan bayar. Bayar ini adalah variabel harganya. Jadi harganya yang sudah kita seleksi tadi akan masuk ke dalam bayar tersebut dan kita tinggal memanggil objek bayarnya. Kemudian kita buat suatu variabel yang ditampilkan berdasarkan grup biaya yang dikeluarkan. Nah, dari grup kita buat suatu variabel namanya grup biaya. Jadi grup biaya ini akan ada jadi price per individu dengan price umur. Nah, kita akan order by price umur berdasarkan umurnya. Jadi nanti akan kita tampilkan nih dari umurnya itu akan kita kelompokkan. Nanti akan ada harga yang harus dibayarkan. Nah, di sini untuk menampilkan ke dalam list grupnya itu kita lakukan perulangan seperti sebelumnya. Price umurnya itu kita di bagian atasnya, kemudian itu kita akan lakukan perulangan lagi untuk price grupnya. Nah, nanti itu ada last name-nya, nama-namanya siapa-siapa aja yang harus membayar, seperti itu. Baiklah, untuk dalam proses pembuatannya kita hanya membutuhkan dua, yaitu label. Label itu opsional. Kalau misalnya yang paling penting itu adalah list view-nya, di mana kita akan menampilkan hasil dari fungsi-fungsi kita tersebut di dalam list view tersebut. Nah, di sini saya juga melakukan beberapa commit dalam melakukan prosesnya. Kita bisa lihat di historinya. Nah, yang pertama itu saya melakukan desain form. Jadi kita membuat background form, menambahkan list view-nya, nambah list, fontnya, dan lain-lain. Kemudian saya akan membuat class person. Class person yang tadi, yang berisikan first name, last name, dan age. Kemudian kita akan membuat fungsi untuk berdasarkan umur, age, untuk umur, grup, dan biaya. Nah, oke, baiklah, saya rasa sekian dulu penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.